Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Ahlan, Ustaz Anton. Ahlan. Nah, ahlan. Nah, hari ini kita bersama Ustadz Anton Ismunanto. Beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang akan membersamai kita untuk acara ngopi pada sore hari ini, Ustadz. Di hari Naam. ke-18, Masya Allah. Gimana, Ustadz, puasa hari ke-18 ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ini senyumnya penuh makna ini. Alhamdulillah. 15 hari ke belakang ini, Ustadz, ya. Ini berarti Ya, masuk pekan ke berapa ini? Keempat berarti, Ustadz. mau masuk ketiga lah. Oh, masuk Mau ketiga. habis tiga lah. Oh iya, habis ketiga. Nah, ini adalah apa namanya, bisa dibilang ya kita menjelang waktu pertengahan menuju akhir saat ya di bulan Ya. Ramadan ini. Artinya kita semoga kita bisa dapat meningkatkan lagi kualitas ibadah puasa kita, Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustaz. Nah, ini hari ke-18 puasa. Ini ngopi, tapi ya bisa jenengan lihat Buka. sendiri. Ngopi ini nggak ada kopinya ini. Ngobrol perkara iman saat Nah, kepanjangannya. Nah, ngobrol perkara iman ini harapannya bagi para pemirsa Muin TV itu lebih bisa meningkatkan keimanannya lagi di bulan Ramadan ini, Ustaz. Nah, mungkin itu, Ustaz, untuk awal kita pada sore hari ini. Langsung saja pada sore hari ini, para pemirsa yang berbahagia, kita akan mendengarkan dari Ustaz Antonis Munanto tentang bagaimana pemetaan amalan di bulan Ramadan. Berarti ternyata saya pikir cuma Dora saja yang butuh hmm. peta. Ternyata kita sebagai manusia di bulan Ramadan butuh peta aja, guys. Iyalah. Itu Dora teman kita itu kan. Baik, ini menarik ini. Ada peta amalan di bulan Ramadan. Oh, amalan dipetakan ini gimana? Nah, ini kita langsung dengar ke ahlinya. Kepada Ustadz Antonis Munanto, kepada beliau kami persilahkan. Silakan, Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sadeden dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama ingin saya tegaskan bahwa kita itu perlu bersyukur ya bahwa kita itu menjalani agama yang memiliki bangunan ilmu begitu dan juga sistematika ajaran yang mengagumkan yang tidak kita temukan dalam agama lainnya, sehingga kita berani untuk secara tegas mengatakan yang namanya agama itu ya Islam begitu. Sedangkan selain Islam itu ya pseudo religion gitulah ya, agama semu gitu, karena dia diyakini tapi sebetulnya tidak memberikan kejelasan tentang kebenaran dan apa yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Yang kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama kita ini benar dan memberikan keselamatan. Nah, di antara buktinya adalah bahwa agama kita ini punya peta, ya, peta dari kita itu dari mana, sedang ada di mana, dan mau kemana kan begitu kan. Betul. Kita itu kan kalau misalkan di bandara kan ada petunjuk tuh, Betul. pintu masuknya mana, posisi sekarang kita di mana, mau kemana kan begitu. Nah, itu dia. Termasuk kemudian bukan hanya sekedar jalur yang perlu ditempuh, tetapi juga ruang-ruang yang tersedia itu apa saja. Nah, peta amal kita itu kan sebetulnya kan adalah ruang-ruang yang bisa kita masuki, kita jalani untuk sebagai proses perjalanan berislam kita kan begitu ya. Nah, di hari ke-18 ini bagus kalau kita bisa membaca ulang ajaran Islam kita ini berkaitan dengan amal ya. Kalau berkaitan dengan keyakinan itu sudah bahasan yang lain. Kita fokus ke amal begitu. Sehingga kita nanti bisa mengetahui apa saja yang perlu kita jalani dan opsi-opsi yang bisa kita pilih ketika kita terhalang dari yang lain atau ketika kita sedang kehabisan energi untuk menjalankan sebagian model amal. Karena kan begini, misalkan di bulan Ramadan salah satu amal yang penting itu kan sedekah. Betul. Tapi kan tidak semua orang punya uang, Oh iya, betul. ya kan? Atau orang pengen sholat lama, Mm-mm. tapi kan tidak semua orang kuat. Yang sepuh-sepuh kan belum tentu kuat. Lalu kalau umpamanya pengen sholat lama sendirian, kan belum tentu punya hafalan, ya kan? Maka mengenali jenis-jenis amal, ya peta amal itu menjadi sangat penting. Nah, pertama yang bisa kita pakai untuk membaca peta amal kita tuh ya sebetulnya ya rukun Islam. Ya, rukun Islam itu menjelaskan kepada kita tentang jenis-jenis amal yang bisa kita jalani dan bisa kita pilih dan nanti kita sesuaikan dengan kemampuan kita.
istilahnya kan malayuh solu kulluhu la yutraku kulluhu, ya nggak bisa dapat semua ya jangan tinggal semua. Misalkan kita Ramadan sudah hari ke-18, pekerjaan banyak, jelang lebaran harus buat laporan macam-macam, mau ibadah maksimal nggak bisa maksimal, ya jangan ditinggal semuanya, tetap ada yang bisa kita upayakan kan eman-eman ya. Pekerjaan itu penting, itu berkaitan dengan penghidupan kita, tetapi kan amal ini berkaitan dengan kesehatan jiwa kita, berkaitan dengan kewarasan kita di dunia kerja, bahkan akan membentuk orientasi ya. Kalau kita beragama dengan baik, asumsinya kita bekerja tidak semata-mata uang, tapi ada faktor-faktor yang lain yang lebih bermakna sehingga kita menjalaninya kan bahagia. Nah, itu kita perlu jalani gitu. Nggak bisa semuanya, nggak apa-apa, tapi minimal yang bisa dikejar ya dikejarkan kan begitu. Nah, amal-amal itu dari rukun Islam ya, kita bisa kan rukun Islam 5 kan ya. Betul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan begitu. Nah, kalau kita cermati lebih dalam, masing-masing jenis amal ini dimensinya beda loh. Misalkan syahadat ya, syahadat itu kan induknya ibadah lisan kan. Betul. Ya kan, jadi semua kebaikan dengan lisan kita ya itu adalah turunan syahadat ya. Dan sekaligus dia adalah entry point kita ke dalam Islam kan itu tuh. Yang kedua sholat ya, sholat itu adalah induknya ibadah badan kan, anggota badan kan ya. Semua kebaikan yang kita lakukan dengan badan itu adalah turunan dari sholat kan itu. Yang ketiga zakat. Zakat itu kan induk dari ibadah hartawi, bendawi, maliyah kan ya, itu dia. Semua kebaikan kita dengan harta ya turunannya itu. Yang keempat adalah puasa kan. Nah, puasa itu apa? Bisa kita dudukkan sebagai induk dari ibadah tarkiyah. Nah, tidak semua ibadah itu kita lakukan dengan melakukan. Tidak semuanya dikerjakan dengan melakukan sesuatu. Bisa jadi sebagainya kita lakukan dengan apa? Menahan diri kan. Nah, puasa itu adalah induknya. Yang asumsinya kalau hal yang halal saja bisa kita tahan ketika berpuasa, apalagi yang haram kan begitu kan. Nah, sedangkan haji asumsinya adalah ibadah yang di situ kita perlu mendayagunakan semua potensi yang kita miliki kan. Ya, kalau mau haji ya nggak ada duit ya nggak berangkat ya kan. Ada duit nggak ada kendaraan nggak berangkat. Ada duit ada kendaraan kondisinya bencana nggak berangkat, kondisinya perang nggak berangkat, kondisinya pandemi nggak berangkat ya kan. Ada potensi yang banyak yang perlu digunakan. Nah, dari situ kemudian kita bisa memetakan ini kira-kira ibadah apa yang bisa kita maksimalkan. Misalkan kalau di bulan Ramadan ibadah lisaniyah atau ibadah lisan itu kan ada banyak kan. Yang pertama paling utama Quran kan gitu. Ya idealnya sih menghatamkan Quran berkali-kali. Ya, Imam Syafi'i itu hatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Saya barusan dengar kemarin dari Ustadz, salah seorang Ustadz begitu, beliau cerita tahun lalu tuh ternyata ada anak ya negeri kita sendiri itu dari sebuah pondok itu dari hafalan Quran itu dia bisa hatam selama bulan Ramadan itu sekitar 35 kali. Insyaallah. Bil ghaib itu sekali. Itu bil ghaib ya padahal ya. Di Mualimin aja ada Ustaz tuh yang tahun lalu saya tahu beliau hatam 10 kali aja ada itu. Nah, itu Quran. Kalau umpamanya Quran nggak bisa gimana? Ya nggak bisa ya sudah dimanfaatkan untuk belajar Quran. Kalau umpamanya sudah lancar, sudah baca banyak, capek, ya coba di-upgrade dengan baca terjemah. Terjemah nggak memadai ya baca tafsir kan gitu kan. Nah, itu dia. Yang dengan lisan tadi Ustaz ya. Dengan lisan kan, meskipun mungkin kalau baca terjemah dan tafsir nggak perlu lisan gitu ya. Tapi kan dia turunan dari baca Quran itu kan. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan, saya pengen baca Quran, pulang kantor, megang mushaf nggak bisa, apalagi kalau haid, macet, gimana? Ya udah baca aja ulang-ulang yang sudah dihafal. Ngulang Al-Fatihah 10 kali pahalanya banyak sekali kan. 3 kul itu satu. Ya, trikulannya kan cocok kan udah ringkas, jelas, padat ya, menyenangkan, dibaca berkali-kali pahalanya banyak. Betul. Atau kalau kita mau level yang agak lebih tinggi lah, kita ulang ayat yang mengena di hati kita. Misalkan baru ada masalah gitu kan, perkara nggak kelar-kelar nih, ya udah fa inna ma'al usri yusra. Itu aja diulang-ulang puluhan kali. Di situ terkandung
munajat kita pada Allah, mengandung keluh kesah ya. kita pada Allah kan, mengandung permintaan pada Allah kan. Berarti kan sebetulnya sederhana kan, tinggal mau apa enggak. Nah di bawah Quran zikir bermacam-macam. Di antara zikir yang perlu diperbanyak di Ramadan ya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun yang 3 kalimat belakangan untuk 10 hari terakhir ya, tapi biar enggak lupa kan Di seawal dibacakan ya. Nah itu dia. Termasuk sebetulnya adalah melatih lisan untuk mengungkapkan yang menyenangkan begitu. Saya dulu punya ustadz itu, tapi udah meninggal sayangnya itu, wah masya Allah, semua omongannya tuh nyenengin tuh loh. Marahnya aja nyenengin gitu. Jadi marahnya aja tuh menggembirakan itu. Makanya ketika belum meninggal kita sedih tuh, beliau sudah nggak ada itu. Nah orang nggak tahu kalau ternyata dengan ungkapan-ungkapannya yang menggembirakan tuh bisa dapat pahala itu. Nah, kan bisa dimaksimalkan. Nah, itu ibadah lisan. Anggota badan, nah nanti semua kebaikan, dan banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika tubuhnya digunakan itu ada banyak pahala yang bisa dilakukan. Saya termasuk orang yang sering kan kalau kita di perempatan jalan yang nggak ada bangsunya, itu ada orang yang suka nyebrangin jalan. Ya. Itu andaikan dia orang yang beriman dan dia orang yang menjaga sholat, itu pahalanya banyak loh. Karena apa? Dia dengan tubuhnya memudahkan urusan orang banyak loh. Memudahkan mobil menyeberang, banyak kerumitan tuh dia uraikan. Begitu dia nggak ada kan macet kita. Betul. Kalau kan dengan tubuhnya saja dia memudahkan banyak orang kan. Itu anggota badan. Harta, kalau harta jelas lah ya, semua yang dikeluarkan. Bahkan andaikan kita memberi makan diri kita dengan yang halal saja, atau kita membeli makanan enak, kita masukkan ke dalam tubuh kita karena kita butuh mengisi energi sehingga kuat ibadah, kan pahala. Kalau buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri kan, iya kan. Nah itu uang kan. Termasuk yang ini, yang tarkiyah ini, yang mungkin kalau kita mau jujur ya, sekarang itu kan zamannya namanya postmodern. Zaman postmodern itu kalau kata Profesor Alat itu ya everything goes, semua boleh. Yang dilarang itu adalah melarang itu. Ya kan? Nah, di zaman serba syahwat seperti ini, kalau kita mau jujur ya, salah satu ibadah penting itu ya kemampuan menahan diri kan sebetulnya kan. Agar nggak komentar sembarangan, agar nggak melihat sembarangan, agar nggak sembarangan itulah ya. Biar nggak jadi orang sembarangan kan, jangan sembarangan. Nah itu saya tarkiyah ini sesuatu yang besar. Sedangkan memang puncaknya turunan haji itu menurut saya adalah jihad ya, dimana jihad itu ya kita menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk sesuatu yang bermakna, yang tentu orientasinya bukan pada keuntungan personal kan, karena jelas haji itu kan yang paling penting itu ada pada sesuatu yang kita korbankan demi kerelaan Tuhan kan begitu. Nah kita nggak usah ngomong jihad yang besar-besar, yang berat-berat lah, tapi sekurang-kurangnya kita punya orientasi bahwa sesuatu yang kita miliki, entah tubuh, pikiran, harta itu bisa didaya gunakan untuk sesuatu yang berguna untuk orang Islam, untuk orang lain, untuk orang kafir biar dapat petunjuk. Syukur agama ini kemudian menjadi ya'lu ya, wala yu'la alaihi itu. Nah itu peta dengan rukun Islam. Adapun tambahannya biar cepat itu, selain yang dipetakan dengan rukun Islam itu, kita harus sadar bahwa ada amal-amal tuh yang bersifat objeknya siapa itu. Apakah hanya untuk kebaikan diri kita atau untuk orang lainnya. Berarti sasarannya Ustaz ya, lebih ke sasarannya. Jadi faidahnya, manfaatnya itu tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Ya kalau dalam istilah bahasa Arab kan ada yang lazim dan muta'addi gitu ya. Betul. Sholat itu kan lazim aja. Puasa lazim. Yang muta'addi apa? Nah itu ya semua hal yang punya dampak bagi orang lainnya itu muta'addi. Nah sebagian orang disebut khairun nas ya karena tadi anfa'uhum kan, dia punya fungsi guna pada orang lainnya. Meskipun ini ada cerita menarik dari seorang ulama ke Indonesia, itu ngisi di Jakarta itu, diajak main ke pasar Minggu. Beliau itu kemudian mendatangi penjual mainan, yang ulama loh, yang mengisi di Masjid Nabawi rutin itu kemudian tanya, ini ada nggak yang mainannya nggak ada musiknya, mungkin karena beliau mengharamkan musik kan ya. Terus beli banyak itu. Terus kemudian Ustadz yang dari Indonesia yang ngundang itu penasaran loh. Buat apa gitu ya? Buat apa gitu. Ternyata dia itu suka untuk membagi mainan ke anak-anak kampung. Oh, Masya Allah. Bayangin ulama besar loh. Ulama besar yang nggak main-main.
karya beliau terakhir itu yang Majmu'atul Rasailnya itu udah 20 jilid itu. Tapi ternyata punya kegemaran itu membagi mainan ke anak kampung gitu. Terus pas ditanya, "Loh, kenapa?" Salah satu hadis Nabi yang dia pegang itu ini, idkhalus surur fi qulubil mu'min. Ya, menggembirakan hati orang itu. Hebat sekali kan. Ya, mungkin sepele tapi ya kita kan nggak tahu kan apa yang masuk buat kita masuk surga kan. Ya, wah itu keren sekali. Termasuk kemudian jangkauan amal kita. Jadi ada jenis amal tuh yang jangkauannya bukan hanya di sini, tapi juga nanti. Maka ulama mengatakan di antara orang cerdas itu ya dia tuh nyari amal tuh yang kira-kira kalau mati itu masih ngalir. Nah, itu kan. Nah, penutupnya sebelum masuk ke obrolan adalah tetapi semua amal itu nanti yang akan menentukan besar kecilnya pahala di antaranya adalah kehadiran hati. Nah, hati itu masuk di semua hal. Intinya itu tadi satu hati itu ya. Ya makanya melatih hati ini penting untuk tidak mudah membenci orang. Ya kan ada yang akidah kan, agar tidak syirik, tidak kufur, tidak munafik begitu. Ada juga yang akhlak ya, tidak benci orang, nggak dendam sama orang, nggak rakus pada dunia dan sebagainya. Itu mungkin itulah ya mudahnya. Jadi rukun Islam kita gunakan untuk memetakan jenis amal ya, amal lisan, amal badan, amal harta, amal tarkiyah, pengendalian, kemudian amal yang menggabungkan potensi. Lalu ada amal yang berkaitan dengan memberi manfaat orang, ada amal yang kita bawa mati, tapi kemudian yang mengikat semuanya itu adalah hati itu ya, yang membuat nilai amal itu besar atau kecil gitulah ya. Berarti intinya mengenai pemetaan amal di bulan Ramadan ini bukan cuma jenis amal Ustaz ya. Tadi Antum menjelaskan tentang jenis amal, kemudian juga menjelaskan tentang objek dari kita beramal itu kepada siapa, apakah buat diri kita sendiri atau kepada orang lain juga. Kemudian yang paling penting adalah hati tadi itu Ustaz. Nah, menurut jenengan nih Ustaz, ada pertanyaan. Kira-kira dari pemetaan amal itu, amal mana yang bisa kita mulai dari awal? Contoh ada santri-santri yang pulang ke rumahnya, amal seperti apa yang bisa kita petakan di awal ini sebagai seorang anak atau sebagai seorang santri yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan saat itu yang pertama. Baik, yang pokok mungkin bisa kita cari yang pokok-pokok dulu ya. Pertama puasa, lakukan sebaik-baiknya. Meskipun levelnya belum bisa tinggi, ada levelingnya juga ya. Ya, betul. Yang penting puasa dulu lah, nggak batal kan gitu. Kemudian yang kedua tentu yang mendahului puasa adalah sholat itu. Jangan sampai puasa tapi nggak sholat gitu kan. Kan santri-santri kita kan masih ada potensi gitu kan. Ya minimal kalau dia bisa sholatnya 5 waktu, apalagi berjamaah di masjid dan puasa itu udah keren banget lah untuk ukuran remaja sekarang yang dikepung syahwat kan. Betul. Ya itu udah keren. Lalu kemudian kalau dia kuat bisa nambah-nambahnya apa, baca Quran. Betul. Ya kan, ngajar ngaji di kampung ya kan sudah ngamalin yang diajarin mu'alimin dengan MH itu saja santri kita ada MH kan keren sekali bisa ngajar ngaji kan. Nah terus kemudian termasuk amal-amal yang berkaitan dengan peran dirinya di rumah. Ada orang tua aja buatin minum orang tua, yang bantu orang tua buat sahur, bantu bapak beli makanan untuk buka, itu kan bagi kita udah keren sekali kan. Atau setidaknya menahan untuk tidak membuat orang tua emosi gitu. Iya betul. Nah, kan? Itu paling sederhana saja. Sampai di rumah subuh angel, terus kemudian diminta tolong rewel itu kan ya. Itu udah keren sekali lah kalau bisa begitu itu. Tapi insya Allah kita doakan santri-santri kita insya Allah jadi anak-anak yang soleh. Baik semua sih ya. Okay. Mungkin ada ini closing statement mungkin dari jenengan tentang bagaimana seorang muslim itu bisa memprioritaskan amalan yang dipetakan di bulan Ramadan itu. Baik, kata kuncinya sebetulnya bukan pada prioritasnya. Karena yang pokok sudahlah nggak usah ditawar ya. Sholat, puasa. Itu nggak usah ditawar. Adapun yang lainnya itu coba dimaksimalkan semampunya gitu ya. Misalkan kalau idealnya kan taraweh lengkap di masjid gitu ya. Kalaupun meleset ya taraweh sendiri. Kalaupun meleset ya baca Qur'annya. Kalaupun meleset pokoknya apapun yang bisa dilakukan lakukan. Yang pasti adalah jangan sampai keluar dari Ramadan itu nggak sampai kulaan pahala. Jadi Ramadan ini kan musimnya kita kulaan pahala itu. Ganjaran kan ya. Bahasa Jawanya itu kulaan ganjaran atau kita memborong pahala gitu. Nah, jangan sampai kita keluar itu nggak dapat apa-apa itu. Ya kan maneman kan. Nah, cuma terbiasa lapar dan haus saja tapi tidak terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh tadi itu saja. Ya kalau untuk pemula sampai kelas 1 oke lah. Tapi yang aliyah ya jangan sampai kayak kelas 1. Pasti ketika kita udah umurnya lebih tua kan, ketika kita tambah tua kan kesadaran batinnya kan juga lebih menguat kan. Betul. Kita juga tentu ya waktu tuh ya kan
ada waktu-waktu yang lebih berharga dibandingkan yang lain kan. Nah, termasuk Ramadan itu ya kalau bisa pulaan tadi lah ya. Semampu kita ya. Gitu, Oke. ya. Intinya Wallahu a'lam. begitu Ustaz ya. Dan kepada para santri semua dan juga para pemirsa Muin TV. Nah, begitulah kira-kira pemetaan amalan di bulan Ramadan yang bukan cuma tentang jenis amalan ya seperti yang tadi Ustaz Anton bilang, tapi bagaimana kita dapat bisa dibilang kita memetakan itu siapa penerima amalan itu atau objek dari amalan yang kita lakukan. Dan amalan-amalan sederhana yang mungkin kita kira itu ya biasa-biasa saja ternyata dapat membawa ganjaran yang luar biasa, seperti kisah Syekh yang datang ke Indonesia membeli mainan buat anak-anak, atau orang yang mengatur jalanan di Bangjo tadi. Dan kita bisa beramal sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Ya, tukang parkir memudahkan orang buat parkir, kemudian guru memudahkan administrasi pendidikan dan lain-lain, memberikan ilmu kepada para santri. Dan itulah kira-kira pemetaan amalan yang bisa kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Begitu Ustaz ya. Dan terima kasih sudah membersamai kami Ustaz di acara ngopi ini. Ya, insya Allah kita bentar lagi berbuka dan ngopi beneran. Kalau ini ngopi perkara iman, ngobrol perkara iman. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.